Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'afina fi abdanina, Allahumma 'afina fi asma'ina, Allahumma 'afina fi absarina, la ilaha illa ant. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr, la ilaha illa ant. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat semuanya Ibu ya? Alhamdulillah. Yang kurang sehat mudah-mudahan dengan hadirnya di majelis ilmu ini sepulang dari ini sehat semuanya. Amin. Yang punya hajat, hajatnya diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ini sebenarnya kemarin saya diminta mengaitkan tema ini dengan tahun baru. Karena kita kan sudah peralihan dari tahun 2024 ke tahun 2025. Kalau sudah sama panitia itu harus siap gitu aja pokoknya. Bagaimana caranya, yang penting kan siap gitu. Jadi ya udah saya coba bikin, saya kaitkan dengan tahun baru ditambah dengan bagaimana seharusnya kita terus menggelurakan semangat belajar di dalam diri kita ini, khususnya di Al-Quran, untuk terus menyala. Ya, untuk terus apa? Untuk terus menyala. Jadi menjaga semangat belajar Al-Quran hingga usia senja. Kemudian setelah saya sampai judul itu, awalnya bukan ini judulnya. Apa kemarin Bu? Belajar, menjaga semangat belajar di usia senja gitu. Tapi Pak, yang hadir kan nggak cuman yang tua-tua, ada juga yang dari muda juga, yang pengen sampai tua. Oh ya udah, akhirnya dikasih judul. Nah ini mantap judulnya ini. Akhirnya muncul judul ini gitu. Ya. Kalimat motivasi. Ya ini untuk memotivasi itu semua. Ya, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau melakukan sesuatu itu ingat, khususnya Al-Quran, karena ini temanya terkait dengan belajar Al-Quran. Ingatlah akan manfaat belajar Al-Quran bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita ada perasaan malas, tidak semangat, kurang bergairah, ingat, kita ini di dunia nggak lama, ya kan? Mau menikmati hidup dunia itu ada batasnya, ada waktunya. Nih saya masih ingat salah satu teman kita doakan suratul Fatihah ya, Ibu Rahimah. Beliau semangatnya luar biasa. Sebelum wafat ya, beliau hanya bilang, Pak Ustadz, saya ingin berhenti tidak lanjut dulu, ya, karena saya mau fokus ke kesehatan. Ya, artinya apa? Ya, emang dibatasi. Nikmatnya di dunia itu tetap ada batasnya, nggak loss. Paling tinggi usia kita berapa? 100. Ya kalau mungkin 100 itu kalau makan sudah nggak bisa lagi dikunyah. Yang keluar mungkin hanya apa? Air liurnya, karena nggak masuk dikunyah. Mungkin yang keluar air liurnya. Makanya ada orang minta, ya Allah berikan saya umur yang panjang. Ya boleh. Pernah ada kisah Nabi Ibrahim itu juga begitu. Dan Nabi Musa atau Nabi Ibrahim, ya, pengen umur panjang, tapi doanya tidak langsung diijabah. Hanya Allah ngasih permisalan, ngasih contoh. Ada orang tua ya minta makan, disuguhin dikasih makan, tapi kemudian apa? Keluar air liurnya. Yang keluar tuh nggak ketelen-telen seperti itu, makanannya nggak ketelen-telen. Apa Nabi Ibrahim? Saya nggak mau seperti itu. Akhirnya nggak jadi minta umur panjang. Ya terserah Allah aja. Mau umur panjang, mau umur pendek, yang penting berkah. Umurnya yang penting berkah. Nah ingat, kita ini kalau melakukan sesuatu kemudian ada malasnya,
ada kurang gairahnya, kurang semangatnya, ingat, kita ada beberapa manfaat yang akan kita peroleh. Ya, kalau kita mau belajar Al-Quran terus, itu apa? Manfaatnya di dunia maupun di akhirat. Nanti kita lihat di dunia itu apa yang akan kita dapatkan. Di akhirat apa yang kita dapatkan. Jadi ingat manfaatnya untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan mengingat ini, mudah-mudahan malasnya itu jadi tereduksi. Terus kita bacakan Al-Fatihah untuk Ibu Ustadzah Rahimah ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli natin shalihah, khususan Ibu Rahimah. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha waghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha minal khotoya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Baik, ya itu contoh, salah satu contoh bagaimana beliau sampai sebelum wafatnya masih terus belajar Al-Quran. Ya, usia senja itu bisa ditutup dengan sampai kita wafat. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan belajar Al-Quran. Mulai dari membaca, menghafal, memahami, mengamalkan. Jadi membaca juga punya target, ibu-ibu. Kecuali yang sudah sepuh-sepuh. Ya, yang sudah sepuh-sepuh nggak usah target, nggak apa-apa. Yang penting targetnya apa? Terus belajar. Targetnya yang sudah sepuh adalah terus belajar. Tapi kalau yang masih muda-muda harusnya target. Berapa lama saya belajar nih? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Harus punya target. Dan itu dimulai dari membacanya dulu. Belum bisa baca langsung punya target, saya ingin jadi ahli tafsir. Ya, gimana ini? Ya, bukan ahli tafsir, yang ada itu ahli terjemah. Karena apa? Bacanya jadi terjemahan. Ada MT, majelis tafsir, bukan tafsir, namanya majelis terjemahan. Karena dia baca dari Al-Quran, teks Al-Quran ke bahasa Indonesia, itu bukan tafsir, itu namanya majelis terjemahan. Ya, belum bisa baca Al-Quran, tapi dia sudah meloncat dari satu fase ke fase yang lain. Mestinya target dia adalah bisa membaca dulu, ini enggak. Bacanya hilang langsung ke tafsir, nggak boleh. Yang targetnya pertama adalah membaca. Baca dulu, punya target berapa tahun? 3 tahun. Paling mentok 5 tahun gitu. Belajarnya 2 tahun, bisa baca Qurannya, tahsinnya setahun, kemudian agak sedikit mendalami, bagus lagi 2 tahun, 5 tahun. Udah kelar. Kalau ditanya, udah berapa lama belajarnya? 6 tahun. Keren. Coba ibu baca Al-Quran belum bisa Pak Ustadz. Kenapa? Sering bolos katanya. Sering nggak masuk. Sering ada acara. Ibu harus punya prioritas. Nanti kalau ketemu Allah, tiba-tiba kita nggak ditemuin sama Allah, terus Allah bilang, aku nggak mau ketemu kamu karena aku punya acara. Ibu ini menghadap Allah, terus nggak ditemuin sama Allah yang punya semuanya ini. Terus Allah bilang, aku nggak mau ketemu kamu. Aku punya acara, ada urusan lain. Sama seperti ketika ibu berpaling dari belajar Al-Quran dengan alasan punya acara. Ya kan? Belum bisa baca Al-Quran, nggak punya planning, nggak punya prioritas. Terus kalau ada kenapa nggak hadir? Ada acara. Acaranya itu syar'i apa nggak syar'i dulu? Urgent apa nggak urgent dulu? Bisa diganti di lain waktu atau tidak? Itu harus kita pertimbangkan. Kenapa? Karena kita punya prioritas. Yang pertama adalah saya ingin bisa baca Quran dulu. Ini yang saya kejar targetnya. Jadi jangan banyak kemudian absen. Alasannya banyak acara. Memang acara sama Allah itu nggak penting. Saya tanya, kalau kita punya acara sama Allah itu nggak penting. Ibu punya dengan teman janjian sekedar makan, itu lebih penting acara janjian dengan teman makan atau kita punya acara dengan Allah? Ibu kalau meninggal dunia nggak ditemuin sama Allah, bahaya banget, digebukin sama malaikat, bisa biarin sama Allah. Ya kan? Artinya apa? Kalau kita ngaji Al-Quran itu berarti kita sedang beracara dengan Allah. Kita sedang membuat jadwal dengan Allah, pertemuan dengan Allah. Masa kita nggak mau ketemu dengan Allah? Kita sedang membuat, kalau ada orang tahsin rutin, itu artinya kita menjadwalkan diri kita bertemu dengan Allah yang punya semua ini.
Yang punya segala-galanya, yang punya umur kita, yang punya diri kita juga. Makanya kalau kita nggak hadir di majelis Quran, loh, kok nggak hadir? Tapi karena ada alasan yang kurang syar'i. Nah ini jangan. Target baca harus ditentukan. 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun harus ada targetnya. Kemudian baru yang berikutnya apa? Menghafal yang pendek-pendek, dibaca berulang-ulang. Pak, saya udah tua Pak Ustadz. Kalau menghafal susah, nggak apa-apa. Diulang-ulang terus, 100 kali, 1000 kali, diulang-ulang terus, dibaca berkali-kali, nyantol nanti Bu. Bahkan kayak orang yang hafal. Karena apa? Sering mendengar. Ya. Kemudian baru ada berikutnya, memahami itu. Baru mulai buka-buka, artinya apa sih, penasaran. Maksudnya apa sih ini, mulai dipahami. Nah, kemudian baru diamalkan. Oh ternyata Al-Quran minta saya suruh baca Al-Quran dengan baik, dengan tartil. Ada kata begini, yang hadir di majelis taklim terjemahan, itu udah begini, Pak, Al-Quran itu kan untuk diamalkan, Pak. Berarti kalau sudah bisa baca Quran, sudah selesai. Saya nggak perlu lagi tahsin. Soalnya Al-Quran itu yang penting diamalkan. Nah, ini kan pertanyaannya sangat sederhana. Dan seakan-akan betul. Seakan-akan betul. Tapi sebenarnya kalimat ini itu mengecoh. Jadi kalau orang kecil belum bisa baca Quran, atau orang dewasa yang belum bisa baca Quran, kemudian Al-Quran kan untuk diamalkan. Ya memang betul untuk diamalkan. Ibu bisa baca belum? Belum. Nah, kalau mau mengamalkan Al-Quran itu adalah baca dulu. Karena Al-Quran dia apa? Iqra. Kita disuruh baca, bukan suruh menafsirkan, enggak. Nanti menafsirkan itu. Kemudian apa lagi? Gak cuma Iqra. Apa Al-Quran bilang? Warattilil Qur'ana tartila. Apa itu tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul lughah, mengetahui bagaimana cara hurufnya bisa bacanya bagus. Itu artinya ibu harus belajar makhraj, belajar sifat huruf, belajar tajwid. Itu maksudnya warattilil Qur'ana tartila. Al-Qur'an itu sudah meminta kita untuk belajar Al-Qur'an lebih dulu. Jadi tahu urut-urutannya. Oh, maksudnya mengamalkan Al-Qur'an itu baca dulu yang benar dengan makhrajnya, dengan sifat hurufnya, dengan tajwidnya. Itu sudah mengamalkan Al-Quran. Nah nanti yang lain bertahap. Apa yang diajarkan yang ada dalam Al-Quran kita amalkan. Ini yang kedua. Ya, jadi tujuan belajarnya sudah harus ditentukan. Mulai dari baca, kemudian memahami, kemudian mengamalkan. Ya, sebelum tadi baca, menghafal, memahami, mengamalkan, ada urutannya. Yang berikutnya, kalimat motivasi yang berikutnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran, kekuatan dan keteguhan hati. Ini ada di syarat kita. Nih doanya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya kita doa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan hatiku ini teguh, sabar, kuat, istiqomah. Karena belajar Al-Quran itu memang butuh waktu khusus. Nggak bisa sambilan. Apalagi yang sudah tua belum bisa baca Quran, nggak boleh lagi sambilan. Ya kan? Sambil masak boleh Kak? Boleh kalau sambil masak mah. Ya, sambil nyuapin boleh. Tapi maksudnya sambil yang lain-lain akhirnya nggak ada prioritas, jangan. Ya, minta sama Allah, ya Allah teguhkan, mudah-mudahan bisa istiqomah belajar di Al-Barakah ini. Halakohnya ada berapa tadi? 15 halakoh. 15 halakoh. Ya Allah mudah-mudahan kuat. Godaan-godaan ya Allah mudah-mudahan nggak ada yang signifikan godaannya. Ya kan? Kalau sakit mah nggak apa-apa. Beda lah, kalau sakit nggak hadir nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada uzur terus diminta sama Allah Bu, karena Allah itu yang membolak-balikkan hati kita. Hari ini semangat, besok bisa futur, bisa males. Hari ini boleh males, tapi kalau kita doa bisa semangat. Nah nanti kita bagaimana supaya caranya semangat? Nanti ada, ini kan baru pembukaan. Ini kan baru kalimat motivasi supaya ibu semangat belajar Qur'annya. Minta ya sama Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Doa ini dibaca tidak hanya pas waktu sholat, ibu-ibu. Di luar sholat pun bisa baca. Doanya saya pas sholat aja Pak.
Ya boleh. Di luar sholat juga bisa dibaca. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik ya Allah gitu. Tapi diresapi, ini ngomong apa? Kok kebalik-balik ya muqallibal qulub, apa ini ya kan? Sambil dibaca maknanya, ini artinya itu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agama. Ikuti saya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, udah mulai sekarang kuat teguh belajar tahsin sampai di penghujung akhir ayat. Nah, Masya Allah. Ini baru pembukaan loh Bu ya. Ini belum materi loh ini. Sekarang yang dari Al-Quran bagaimana Pak Ustadz? Nah ini masih pembukaan ini, belum materi ini. Di antaranya di Al-Quran, ya belajar Al-Quran, ingat Bu, niatnya kalau belajar Al-Quran yang tulus, tujuannya yang lurus, niatnya ya Allah ini perintahmu, ini perintah nabimu, siap laksanakan apapun kondisinya, apapun keadaannya, siap laksanakan, begitu. Niatnya yang baik, tujuannya yang lurus, tujuannya yang benar. Saya belajar nih biar saya bisa mengalahkan Ustazah Vivi nih. Nanti saya geser posisinya. Nggak lurus ini namanya. Luruskan niatnya. Saya mau berguru ke Syekh ini biar nanti Ustadz Bahadi bisa saya geser nanti. Saya mau bikin metode sendiri, Naturadi nanti nggak ada. Nah, jangan, tujuannya yang lurus. Ya kan? Ya jangan begitu, sama tetangga juga begitu. Ibu kok ngaji sama siapa? Saya mengaji sama yang lainnya aja. Nanti kalau saya pinter, saya hebat, saya bikin halakoh sendiri, akan saya kalahkan dia. Ini ngaji bukan untuk kalah-kalahan, Bu. Ini ngaji untuk menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah. Kalau ada ibu-ibu yang hadir di sini niatnya belum lurus, diluruskan niatnya. Ya Allah, bimbing hati saya ya Allah. Luruskan niat saya ya Allah. Saya belajar karena memang ini perintahmu. Ini perintah Rasulmu, mudahkan lisan saya ya Allah untuk mempelajarinya. Kalau ibu sudah niatnya tulus, hatinya sudah mantep, nanti gampang belajar Al-Qur'annya. Kenapa susah belajar Al-Qur'annya? Ya mungkin niatnya masih belum lurus. Terus kalau sudah lurus niatnya, ya mungkin semangatnya doanya belum lempeng, belum benar-benar 100%. Sudah doa mantep, niatnya lurus, kehadirannya belum lurus. Ya gimana mau bisa? Hadir terus. Mau hujan bledek, hujan apa, yang penting hadir semua. Mau Los Angeles kebakaran, nggak peduli amat. Yang penting kita di sini. Iyalah, aku di sana Los Angeles kon. Kita di sini. Ya kan? Minta surat Al-Bayyinah ayat berapa itu? Ayat 5. Ada yang mau baca surat Al-Bayyinah ayat 5? Biar nggak saya terus yang ini. Coba Al-Bayyinah ayat 5, dibaca Al-Qur'annya, dibaca artinya. Yang mana itu bunyinya ayatnya? Sama artinya ya, kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafaa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, coba cari artinya. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Shadaqallahul Azim. Terima kasih banyak, Masya Allah. Ya, kita diperintahkan oleh Allah ikhlas menjalankan ibadah. Setelah itu suruh apa? Sholat. Suruh apa? Zakat. Karena Allah. Jadi niatnya, tujuannya diluruskan lagi. Kalau ada yang bengkok-bengkok, masih ada waktu. Belum terlambat.
belum telat. Sekarang bisa. Saat ini, sekarang ini, di tempat ini, kita bisa luruskan niat kita. Nah, supaya apa? Supaya bernilai ibadah. Sama-sama ruku, sama-sama sujud, yang satu dapat pahala, yang satu nggak dapat pahala. Kenapa? Karena niatnya. Yang satu duduk di sini merem sambil tidur, ngantuk gitu. Yang satu melotot, ya. Tapi kok yang tidur dapat pahala, yang melotot nggak dapat pahala? Karena niatnya beda. Yang ngantuk karena pengen dapat barokahnya di majelis ilmu sampai tidur. Rahmatnya Allah ada di situ. Yang satu melotot karena pengen nyari tahu, itu salahnya di mana dia. Nanti saya koreksi nanti. Nah, kan beda. Yang satu melotot bukan karena materi, tapi kita ingin lihat Pak Ustadz Nur salahnya di mana. Yang satu karena pengen menikmati hadir di masjid sampai tidur-tidur, ngiler ya. Itu ternyata berpahala. Kenapa? Karena niatnya. Makanya, luruskan niat. Kemudian Al-Hasyr ayat 18. Al-Hasyr ayat 18. Siapa lagi yang mau lagi? Yang beda. Nah, Al-Hasyr ayat 18. Mana nih yang suruh baca ini? Yang sampingnya aja, yang sampingnya Ibu. Baca. Sama lagi. Nggak apa-apa. Nanti dikasih bonus sama Bu Vivi. Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, artinya Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. ya Allah. Ibu-ibu, Allah Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Sekecil apapun yang kita kerjakan, itu ada catatannya semua. Bahkan kalah catatan manusia ini. Ada rokib pada hati itu dari kita lahir sampai nanti wafat tidak terlewatkan sedikit pun. Ya. Di surat apa itu yang ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap apapun yang keluar dari mulut kita ini kecuali sudah ada catatan yang rapih dari malaikat raqib dan malaikat atid. Maka apa yang sudah kita persiapkan untuk nanti di alam akhirat? Ibu, kalau kita mau piknik aja itu sudah kita rencanakan sebulan, 2 bulan sebelumnya. Bener nggak? Al-Barokah ini misalnya mau rencana piknik kemana? Nggak mungkin dong seminggu tiba-tiba kita ini ya terus besok berangkat ya. Nggak mungkin. Rencananya itu bisa sebulan, 2 bulan. ISM misalnya, tadi saya lihat Bu Hezki. Bu Hezki merencanakan ada rihlah misalnya. Nggak mungkin itu seminggu, 2 minggu ya Bu. Pasti paling enggak sebulan, 2 bulan, nanti keburu nyewa bisnya, berapa sewa bisnya, urunannya berapa, dapat snacknya apa, makannya apa, di sana apa. Sudah sedemikian rupa direncanakan. Lah kita pasti mati, pasti ditanya sama Allah. Nanti hisab kita itu ringan apa berat, itu sudah pasti. Kok nggak direncanakan? Itu kan enggak. Gimana coba cara berpikir kita ini? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sudah apa yang kita rencanakan untuk yang esok hari? Esok hari itu bukan besok, lusa, tapi nanti ke depan. Yang kehidupannya itu lebih abadi daripada hidup di dunia. Yang abad selama-lamanya. Yang ibu nggak pernah lagi ngerasa letih, lesuh, lelah, sakit, capek, nggak ada lagi. Karena itu darun nikmah, penuh dengan kenikmatan saja yang akan kita rasakan. Kok nggak direncanakan, itu kan mustahil gitu. Mustahil apa mustahil, Bu? Kalau mustahil itu biasa. Kalau yang itu mustahil itu luar biasa. Itu hal yang mustahil itu. Ya? Kok nggak direncanakan? Nah, cara merencanakan bagaimana? Paling simple, sederhana, hadir di majelis ilmu. Apa? Al-Barokah punya program apa? Tahsin, hadir itu merencanakan. Mana ISM punya kegiatan apa? Ikutin aja udah.
Enak kan? Bukan kita yang membuat kan, kita tinggal hadir, tinggal bayar kan. Tinggal bayar SPP-nya. Ntar kalau nggak punya uang tinggal bilang, Bu, saya izin SPP-nya saya bayar separuh dulu ya, gitu. Ya, kalau nggak punya lagi, Ibu, mohon maaf, bulan ini saya izin nggak bayar dulu, nanti saya rapel 5 bulan langsung. Kayak gitu. Nah, kalau nggak direncanakan kan bagaimana ini? Ibu ini kalau mau rumah aja udah bikin gambarnya kan. Rumah saya model kepake bagaimana? Tingkat 2, tingkat 1, tingkat 3, bawahnya ada gorong-gorongnya, ada basementnya, itu sudah direncanakan. Loh, masa mau di kehidupan akhirat nggak ada rencananya kan nggak mungkin. Belajar Al-Quran pun demikian, Ibu harus direncanakan. Saya belajarnya bagaimana, berapa hari dalam seminggu, jam berapa saja, kapan saya murojaah, kapan saya latihan, direncanakan. Kok nggak ada rencana kan? Berarti kan apa namanya ini? Asal aja. Hasilnya nanti nggak maksimal. Kenapa? Karena tidak direncanakan dengan optimal. Makanya surah Al-Hasyr ayat 18 diingat-ingat. Kemudian berikutnya surah Al-Asr. Kalau ini saya minta gurunya yang baca. Surah Al-Asr. Bacanya harus benar. Siapa ini? Siapa yang mau baca dulu nih? Gurunya mana gurunya? Wal Asr lengkap. Surah Al-Asr lengkap. Surah Al-Asr. Habis ini diingat-ingat nih ya. Ini buat bekal nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan berdagang kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Menasihati untuk kebenaran, menasihati untuk kesabaran. Terima kasih, Bu Sada. Ibu, kita ini rugi semuanya. Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Yang beriman doang masih rugi. Kecuali dia beramal soleh. Sekarang saya tanya ibu-ibu, ngaji itu rugi apa menguntungkan sih? Mungkin bagi kita yang nggak ada bisnis, ya ngaji rugi, saya ngaji doang. Saya lebih baik dagang, dapat uang, dagang gitu. Itu kalau orientasinya adalah materi. Baik saya ke pasar kayak gitu. Dagang itu boleh, ya kan? Bahkan kalau bisnis itu harus supaya kita hidupnya ya ada ma'isyah yang halal yang bisa kita berikan pada keluarga kita. Tapi ya mosok setiap waktu kita gunakan untuk dagang terus 24 jam. Ya, masa 24 jam kita dagang terus? Itu kalau sehari. Kalau seminggu, masa seminggu kita dagang terus nggak ada liburnya? Ya capek juga kan? Bisnis terus dari sini ke Hongkong ke mana? Australia mana? Setiap hari pergi mah nggak capek apa? Pasti ada capeknya kan? Ya masa nggak sempat belajar gitu loh. Ibarat kata ini nih, ya masa kita nggak bisa meluangkan waktu 1 jam saja dalam sepekan untuk belajar Al-Quran, duduk di majelis, masa ya nggak bisa? Sibuk apa sih kita ini? Sesibuk apapun kita ini kan, masa ya nggak ada waktu sama sekali untuk belajar Quran? Kan nggak mungkin kan? Makanya dikatakan illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq. Dikuatkan, saling menguatkan. Ibu sudah usia 56 loh. Kalau rata-rata umurnya umat Nabi itu 63, 65, berarti masih ada jatah kurang lebih 8 sampai 10 tahun. Masa kita nggak nyiapin bekal sama sekali?
Masa kita mau menghadap Allah belum bisa ngaji, apa ya kita nggak malu? Dan setelah mau hadir di masjid, disabarkan, diberikan yang sabar. Karena belajar itu ya butuh waktu. Ya diomelin guru juga kan. Terkadang ya sama teman juga terkadang ada kelasnya juga, namanya orang teman. Ya duduk meskipun 8 orang aja itu kalau sama malah itu rame. Ya apalagi 10, 20 ya, pasti ada aja. Anggap aja itu bumbunya. Kalau nggak gitu nggak seru gitu. Tapi jangan ambil hati untuk seru-seruan aja. Ya itu. Mas saya nggak punya waktu sama sekali, ya kan? Artinya apa? Untuk ketika kita sudah berhalaqah pun kita butuh satu sama lain saling menguatkan untuk tetap sabar belajar membaca Al-Quran. Apalagi tahsin. Tahsin ini kalau sudah bisa baca Quran, terus tahsin agak sedikit ruwet, itu dia langsung mutung aja. Nggak mau, udah. Yang penting sudah bisa baca Quran, sudah selesai. Nggak mau tahsin lagi. Tapi di sini insya Allah nggak ada. Insya Allah sih yang jamaah al-barakah ini mah, insya Allah nggak ada yang kayak gitu. Saya lihat mukanya, muka-muka yang ulek semua ini. Ya kan? Nggak ada. Kalau ada yang nggak bisa dikit, besok Bu saya hadir lebih awal. Insya Allah begitu semua ini. Jadi jangan karena sudah anggap saya udah ribet, udahlah, nggak usah. Ya jangan. Kalau sudah kayak begitu, setan langsung ketawa. Wah, sukses ya gitu. Langsung dia dapat anugerah bintang penghargaan. Berhasil membuat fulan bin fulan, fulana bin fulana keok KO. Nggak mau tahsin lagi. Wah, aduh itu seneng banget tuh setan itu. Jungkir balik dia tuh. Wah, dapat penghargaan dari big bossnya setan. Ibu kalau pengen nyusahin setan begitu Bu, ya kan? Pengen tahsin males, semangat. Itu setan sedih kayak begitu. Ya. Surah Al-Asr. Ini yang dari Al-Quran diantaranya. Sekarang yang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis Nabi Sallam. Ini Allah tidak memandang usia, tetapi memandang niat dan kesungguhan. Ini bunyinya. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa kalian dan tidak pula harta-harta kalian, akan tetapi Dia Allah melihat hati-hati, maksudnya hati kita dan amalan-amalan kalian. Yang dilihat itu hati kita, amalan kita. Nggak lihat itu nanti pajeronya ada berapa ekor gitu kan, rumahnya ada berapa biji, nggak dilihat, ya kan? Bajunya ada berapa koper, nggak dilihat. Ini bahasa-bahasa supaya ibu nggak tegang aja, ya kan? Nggak dilihat itu semuanya. Dulu di dunia dia jadi artis apa nggak artis, ngetop nggak penting, bagi Allah itu nggak penting. Kalau kayak begitu saya nggak dilihat, dong saya nggak bagus-bagus amat, ya kan? Tapi kalau hatinya bersih, hatinya tulus, amalannya baik, masya Allah tuh moncreng nanti itu. Orang gitu nanti dilihat sama Allah tuh, ya. Ya ini sama, ya. Ini hadisnya sama. Kemudian yang berikutnya hadis apa lagi? Nih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, manfaatkan 5 sebelum yang 5. Yang pertama apa Bu? Masa mudamu sebelum tua. Selagi muda, masih sehat, masih semangat, ayo jangan malas belajar Al-Qur'annya. Kalau sudah tua, itu duduk lama jadi nggak bisa. Ini ibu-ibu nih, sama saya nih, 1,5 jam aja, udah nanti selonjoran. Habis selonjoran, terus nyari sandaran. Udah habis cuma 1, lama-lama 2, lama-lama ya gitu. Kenapa sudah sepuh? Maka kamu masih muda, ya alhamdulillah. Kemudian apa? Masa sehatmu sebelum sakit. Masih saya, kalau sudah sehat Bu, begini, nanti ya Allah saya janji betul. Pokoknya kalau saya sehat, mau saya tahsin lagi. Pokoknya saya nggak mau, saya mau tahsin terus. Pas sehat, nggak bakalan tuh. Sampai berapa kali mau diuji sama Allah begitu, baru sadar, ya kan? Kadang kalau nggak dikasih begitu itu dia nggak sadar-sadar, dan gitu ngeluhnya tinggi lagi. Saya kan sudah baik, sholatnya rajin, kenapa sih masih sakit gitu? Padahal dia nggak nyadar tuh, dia nggak nyadar. Kenapa saya kan sama tetangga baik banget, suka ngasih makanan, kenapa sih? Ya pasti kenapa sih terus.
Kalau sehat lupa kalau sakit. Kalau sakit itu pengen sehat, pas saya kasih sehat beneran tak mau tahsin. Ya, jangan. Apalagi masa kaya sebelum miskin. Nah, nggak punya duit, ya Allah minta rezeki. Kalau saya punya uang bener dah, saya mau bayar tahsin dah. Tunggakan tahsin sebulan dulu yang belum saya bayar, saya bayar. Pas dikasih rezeki, tahsinnya nggak dibayar. Malah beli yang lain. Biasa itu, manusia kayak begitu karakternya. Doanya kuncung, ya Allah minta rezeki yang banyak. Supaya apa? Supaya nanti saya bisa bangun masjid, Pak, ngasih sumbangan ke masjid, ngasih sumbangan ini. Pasti kasih uang banyak, boro-boro bangun masjid. Masa luangmu sebelum sibuk. Ibu-ibu kalau kegiatan yang positif apa sih kalau nggak ngaji? Ya jangan ngaji terus, nanti kita ada itunya, ada step-stepnya. Ngaji terus ya bosan Pak Ustadz. Iya, nanti kita atur waktunya ya. Mumpung belum sibuk. Kalau sibuk ada itu daftar. Awalnya benar, ini kejadian nyata dan saya itu memperhatikan betul. Ketika belum punya kerjaan, nganggur itu, dia daftar tahsin. Setelah ikut tahsin belum lama dapat pekerjaan. Godaannya begitu Mas, dapat pekerjaan, tahsinnya lepas, udah kerja lagi. Udah kayak begitu. Saya perhatiin, saya ngobrol sama kakak saya, sama Pandang, coba lihat, perhatikan. Gampang banget Allah nguji itu. Ada orang nggak punya kerjaan, dia pengen ngisi kerjanya pakai tahsin. Habis tahsin ngaji, sudah dapat tahsinnya, apa? Kerjaannya dapat, lupa tahsinnya. Itu mah godaan. Sudah bawahnya begitu. Jangan terprovokasi dengan begitu. Tetap harus diatur. Bagaimana tetap bisa tahsin, juga tetap bisa kerja, itu harus begitu. Ini kita sudah membuktikan survei ini. Kalau saya tuh suka memperhatikan aja. Ya bukan, saya baca agak males Bu, tapi kalau memperhatikan beberapa fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, ternyata begini, begini, itu jadi ilmu. Jadi ilmu. Kemudian yang kelima, masa hidupmu sebelum matimu. Kalau sudah mati Ibu nggak bisa lagi ngapa-ngapain, coba mau apa coba? Udah nggak bisa sholat, nggak bisa mumpung masih hidup beberapa tahun, taruhlah beberapa tahun gitu ya. Ambil kesempatan yang berharga itu. Jangan disia-siakan. Ya, itu kesempatan emas. Karena kehidupan kita memang sementara, tapi yang sementara ini menentukan nanti kehidupan kita di akhirat. Ya, kehidupan kita di dunia memang singkat, tapi yang singkat ini menentukan kehidupan kita yang selama-lamanya itu. Ibu kalau pengen bahagianya seperti apa, surganya yang macam apa, itu dari sekarang. Dari sekarang sudah kita bisa menentukannya. Mau yang ahli Quran, ahli sodako, ahli tahajud, ahli jamaah, atau ahli puasa, terserah Ibu. Ibu pilih pintu yang mana? Saya pengennya ahli sodako Pak, ya udah banyak sedekah. Yang pengen ahli Quran, ya sudah kumpul sama ahli Quran, tahsin, tahfidz, apalah kegiatannya. Yang pengen ahli puasa Daud ya. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, nanti biar ketemunya sama ahli puasa. Ya, Ibu sekarang tentukan pilihannya, mau yang apa modelnya, surganya. Jangan sampai jika dikasih hidup sama Allah, kita sia-siakan, keburu meninggal, mati, belum ada satupun yang kita siapkan. Ini hadis riwayat Imam Hakim, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis berikutnya, larangan menunda-nunda pekerjaan. Nih, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, jika pagi datang janganlah menunda pekerjaan hingga sore, dan jika sore datang janganlah menunda hingga pagi sama. Jadi nunggu kapan lagi Ibu? Kesempatan tidak datang dua kali. Nggak benar Pak Ustadz, kesempatan bisa berkali-kali. Iya kalau kasih umur panjang. Kalau sempatnya sekarang jangan ditunda. Kalau untuk kebaikan jangan ditunda-tunda. Langsung segerakan. Ya, langsung disegerakan. Nah, kemudian ada lagi Muslim terbaik. Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau celaka. Hadis riwayat Imam Hakim. Kalau bisa setiap hari kita selalu ada kebaikan. Ya.
Ya nggak apa-apa lah, sama kayak kemarin nggak apa-apa. Asal jangan tambah merosot. Jangan. Ini kata motivasi, kalimat motivasinya. Banyak kali motivasinya Pak Ustadz? Ya boleh. Sekarang kita lihat mulai babnya. Sekarang ini manfaat mempelajari Al-Quran di usia senja. Manfaat spiritual. Apa ini manfaatnya? Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang belajar Al-Quran, itu insya Allah setiap harinya kalau dia baca Quran terus, memahami maknanya, diamalkan, makin hari imannya, kalaupun tidak naik imannya, terjaga. Imannya terjaga, Bu. Kalaupun nggak naik, namanya manusia itu imannya bisa naik turun. Hari ini semangat, besok enggak. Hari ini mantep banget keimanannya, besok bisa turun. Jadi yazid wa yanqus, bahasa hadisnya sebut yazid wa yanqus. Yang kedua, membuat hati tenang dan damai. Kalau orang baca Quran kok nggak tenang, nggak damai, nanti diruqyah aja. Ya kan? Kalau udah tua, baca Quran kok nggak tenang hatinya, kok nggak damai, ini mungkin banyak masalah di keluarganya. Kalau bacanya cuma 1 lembar, Bu, masih kurang. Baca sampai 10 juz. Baca sampai 15 juz. Itu nanti insya Allah terkikis tuh. Kalau masih 1 juz itu, ya, bacanya pikirannya masih ngelantur tuh. Bahkan pernah kalau orang yang punya penyakit itu, ngaji kok tambah melek Pak Ustadz ya. Ya kan, orang yang sudah tidur kan, katanya kalau baca Quran bisa ngantuk ya. Ini baca Quran kok tambah melek terus Pak Ustadz. Itu pikirannya makin kenceng. Itu was-was. Itu penyakit was-was. Nah, kalau ibu-ibu yang kena penyakit was-was, nggak tenang begini, itu bisa jadi ada faktor eksternal. Ada faktor mungkin penyakit ain, penyakit hasad. Itu kita nggak terduga biasanya. Makanya kita dianjurkan untuk selalu baca itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidur tuh. Tiupkan ke tangannya, usapkan ke tubuh, itu insya Allah paling tidak bisa mengikis ada kalau penyakit hasad, penyakit ain gitu. Ya. Jadi kalau orang belajar Al-Quran secara spiritual mestinya hatinya tenang. Kemudian yang ketiga apa manfaatnya? Jadi lebih sabar. Wah, saya mah nggak sabar Pak Ustadz. Kalau ada orang tuh baca Quran kok nggak tambah sabar, itu setannya gede. Nah, setannya minta ditiup. Kalau ibu baca Quran terus pikirannya ngelantur, ini ibu saya kasih rumusnya. Kalau ibu baca Quran, kok pikirannya itu nggak baca tapi kemana-mana. Mulutnya memang baca Quran, matanya ngelihat Al-Quran, tapi pikirannya kemana, lari kemana-mana. Ada yang kisah nggak begitu nggak? Kalau sering nggak begitu, Bu, itu was-was. Supaya ibu memang baca Qurannya nggak fokus, ya, supaya nggak konsentrasi, nggak menikmati baca Qurannya, memang itu setan begitu. Nah, caranya ibu baca ta'awudz 3 kali ke kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian tipan. Itu setannya, Bu, nanti ngecil hilang. Nanti biasanya beberapa menit dia datang lagi. Bahkan ibu bisa mendeteksi, ini mau lagi datang lagi nih. Baca lagi. A'udzubillahi 3 kali. Wah, baca gitu. Nah, ibu, ini pengalaman sendiri. Karena saya pengalaman. Saya itu kalau udah kayak begitu tuh, ngacu pikiran yang ngelantur kemana-mana. Ah, setan ini. Dia nggak mau saya fokus nih. Baca ta'awudz, hilang, Bu. Ntar berapa menit datang lagi ya? Datang lagi. Baca ta'awudz lagi. Udah, baca ta'awudz 3 kali. Dan ngeludahinya itu kayak ngeliatin setan, bener, kayak ngeliat setannya. Gitu. Tapi pas jangan di samping suami. Kalau samping suami, mama ngeludahin ayah ya. Saya ngeliat setan mah. Masa mama aku dibilang setan ini. Baca ta'awudz 3 kali, ludahkan ke kiri ya, itu setan itu. Makanya diuji kesabarannya. Kalau orang baca Quran kok makin banyak pikirannya kemana-mana, itu setan, Bu. Udah, baca ta'awudz 3 kali, ludahkan ke kiri, nah, setannya nanti lari. Ini manfaat spiritual, ya.
Apalagi membuat hidup lebih terarah dan bermakna. Nggak mungkin dong orang baca Quran hidupnya nggak terarah, nggak bermakna. Ya bermakna sekali waktunya. Pasti terarah. Kenapa? Mau bengkok diingetin lagi. Mau bengkok diingetin lagi. Ya kan? Ya insya Allah lebih daripada ibu yang nggak jelas, mending baca Quran kan. Masalahnya saya nggak bisa baca Pak Ustadz. Nah, itu jadi masalah lagi. Masalahnya saya nggak bisa baca Pak Ustadz, belum bisa baca. Nggak apa-apa. Ya yang penting pegang aja Qurannya, dilihat aja, dilihat. Mama bisa baca Quran enggak? Tadi yang penting lihat aja, dilihat ya Al-Qurannya, dilihat. Ini gini. Sekarang baca. Ditanya suaminya, Mama udah bisa baca Quran? Belum. Kok kayak bisa begitu Pak? Memang sengaja begini ya. Mata aja saya biar bersih. Lihat huruf-huruf Al-Quran tuh. Siapa tahu nanti hatinya tergugah. Mau baca Quran. Dilihat aja dulu. Nah, lihat ini. Udah kayak orang bisa baca bener aja udah. Nah, kalaupun nggak demikian, ibu kan ada tuh. Atasnya Al-Quran, bawahnya ada latinnya. Tapi jangan baca latinnya doang, nggak boleh. Sambil ada audio. Tapi disimak, audionya nyala, ibu lihat tulisan Arabnya sambil lihat terjemahannya bawahnya. Itu cepet baca Qurannya nanti. Kebantu. Jangan nggak bisa baca Quran, nggak pernah mendengarkan audionya, nggak pernah lihat tulisan, bagaimana mau bisa baca? Usahanya kurang itu kayak begitu. Jadi kalau orang yang baca Al-Quran insya Allah secara spiritual, nanti hidupnya lebih terarah, lebih bermakna. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nggak tahu, tapi mudah-mudahan ini sebagian besar masyarakat seperti itu. Kalau orang itu orientasinya awalnya memang terkadang harta ngumpulin duit itu sebanyak-banyaknya, tapi nanti pada titik tertentu harta itu nggak ada nilainya lagi. Karena yang cari ibu bukan harta itu. Ibu ngumpulin banyak uang supaya apa sih? Supaya tenang kan? Pak, saya kerja siang malam pagi sampai lembur-lembur itu supaya saya tenang Pak. Karena harta saya banyak, saya agak tenang gitu. Tapi pada suatu saat nanti titik tertentu itu nggak ada nilainya. Ketika harta itu saya nyari ke sana kemari, hati saya kok nggak tenang. Ternyata uang itu bukan sesuatu yang membuat kita hati tenang. Itu hanya salah satu di antara saja. Tapi bukan sesuatu yang betul-betul mutlak bisa membuat kita bahagia, enggak. Ketika orang yang seperti ini, suatu hari dia kebahagiaannya bukan uangnya. Tapi ketika dia bisa memanfaatkan uangnya untuk bantu orang bisa ngaji, bisa sekolah, bisa mondok, ternyata itu yang bikin tenang. Iya kan? Kalau orang ngaji, maka insya Allah hatinya tenang. Kalau dia nggak ngaji, ya repot, nyari tenangnya susah Bu. Kenapa? Dia jauh dari Allah. Ya kan? Jadi pun kita jangan bersuudzon dengan orang lain dulu. Ada orang yang memang siang malam perginya itu pokoknya selalu harta. Suatu hari nanti hartanya itu akan dia tinggalkan. Kenapa? Dia tidak mendapatkan ketenangan di situ. Justru ketenangannya dia kalau dia bisa duduk ngaji, bisa bantu temennya ngaji, bisa bantu temennya untuk yang lain-lainnya, untuk kebaikan, dia ternyata bisa mendapatkan ketenangan. Kalau harta itu standarnya ketenangan, pasti dong siapa namanya orang yang terkaya di dunia itu hidupnya tenang dong. Tukang sampah nggak pernah tenang dong kalau begitu, karena dikit uangnya. Tapi justru saya perhatikan orang yang banyak senyum itu tukang sampah. Saya perhatikan setiap hari yang pulang munama di rumah saya itu sudah tua banget. Ya Allah, saya kadang kasihan. Sudah tua, kalau hujan kehujanan, tapi dia kok enjoy. Suami istri, ibu kalau nggak percaya datang ke rumah saya setiap pagi. Itu gede banget Bu. Apa namanya, baknya, gerobaknya ya gede. Suami istri sudah tua. Saya bilang, kalau harta itu standar ketenangan hidup, kesenangan hidup, pasti orang ini nggak bahagia. Karena dia tukang sampah, paling berapa gajinya? Kalau ngelihat gaji, kalau ngelihat pekerjaan, tapi ternyata orang itu lebih tenang daripada saya. Kenapa? Dia menikmati itu karena ketenangan itu tidak di harta, tapi di sini. Dan di sini tuh bisa tenang ibu-ibu. Di antaranya kalau kita hadir ngaji. Karena ibu nyari susah, di rumah nggak tenang, ke masjid aja. Ibu di rumah sumpek, ya kan? Anak berantem, suami nggak ada, makanan nggak ada, di sini aja. Apalagi kita masih taklim begini, daftar aja udah. Nanti dapat snack, ya. Dapat snack nggak Bu?
Dapat. Bayar nggak? Enggak ya? Ya enak banget. Di sini ketemu temen, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Udah lupa tuh urusan rumah ya, Bu. Yang subek-subek di rumah itu loh, Bu. Kalau datang ke majelis taklim, lupa sama suami, lupa sama anak, lupa di rumah nggak ada masakan kan. Happy aja di sini. Itu siapa yang ngasih ketenangan itu? Siapa itu, Bu? Allah. Ternyata tenangnya bukan karena kita punya apa-apa, itu enggak. Simple, sederhana untuk bisa tenang itu hadir di majelis Quran. Tenang, tentram dah, ya kan? Gitu. Tapi balik ke rumah ingat lagi itu. Balik ke rumah ingat lagi belum ada makanan, belum ada dan sebagainya. Ini manfaat spiritual. Sekarang manfaat jasmani. Nih, kalau ibu pengen tahu manfaat jasmani apa? Tuh, meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Yang gampang marah ada di majelis Quran. Insya Allah nggak marah lagi. Yang emosinya meledak-ledak itu karena belum tersentuh Al-Quran. Coba yang suka gampang marah, wudhu, terus dihadiri majelis Al-Quran, marahnya hilang nanti. Kalau marah-marah sendiri kan dibilang orang edan. Itu ngapain ibu marah-marah sendirian? Jadi secara mental, secara emosional lebih sehat, Bu. Ya coba saya tanya, ibu-ibu yang sudah sepuh, ibu lebih bahagia kan, Bu, di sini, Bu, ya? Ya kan, Bu, ya? Lebih enak kan, nyaman kan, ya? Enak, nyaman. Duduk di masjid ilmu itu enak, Bu. Ibu nggak bisa tidur, Bu, cari masjid. Cari masjid. Tidur di sini. Sekarang ngantuk kan, ya, Nek? Iya. Kenapa, Pak? Di masjid lebih bagus daripada rumah kita. Lebih besar daripada rumah kita. Kita di rumah pakai AC, di rumah pakai kipas angin, di sini pakai AC. Nah, lebih enak di sini kan? Toiletnya bersih terus kan? Enak kita di sini, Bu. Toiletnya bersih. Ya kan, rumahnya lebih gede daripada rumah kita. Di rumah nggak ada kipas angin, di sini pakai AC kan? Lebih nyaman di sini kan? Udah hadir aja ke masjid. Nyaman banget. Emosionalnya terkontrol. Kalau udah kumpul begini nih bisa tertawa, lepas. Ya kan? Nggak marah-marah mulu. Ya. Karena mungkin jenuh dengan pemandangan rumah. Ibu kalau jenuh dengan pemandangan rumah, tembok lagi, kamar lagi, dapur lagi itu kan, cucian piring lagi, ke masjid. Hadir di Masjid Al-Quran Al-Barakah, aman. Ya, yang berikutnya, mengurangi stres dan kecemasan. Ya, ibu kalau stres, di rumah cemas, kalau udah penyakit orang tua, kalau sendiri di rumah itu panik. Orang tua itu kalau di rumah sendiri panik, pengennya ditemenin sama anak, pengennya ditemenin sama cucu, pengennya ditemenin sama suami. Kalau bisa suaminya nggak kemana-mana, dia gampang cemas, stres sendiri dia. Tapi kalau dia datang ke masjid, datang ke majelis ilmu, banyak temennya, bisa ketawa bahagia, stresnya berkurang. Makanya saya curiga. Kalau ibu-ibu betah di masjid, saya curiga saya. Jangan-jangan kalau kurang lagi stres. Saya curiga di masjid, ibu kok nggak pulang-pulang, Bu, kan ngaji udah selesai. Nggak, Bu, aku masih di sini aja. Wah, jangan-jangan kalau dia pulang ke rumah stres. Makanya akhirnya dia datang ke majelis. Tapi nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Ya. Kemudian yang berikutnya, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Udah, kalau orang biasa menghafal, ingatannya kuat. Saya kemarin sudah 26 tahun saya tidak bertemu dengan guru saya di pesantren. 26 tahun. Nanti ibu-ibu kalau ada yang ini saya tunjukkan betapa saya itu mencari beliau itu lama sekali. Ya kan, jarak ke tempat beliau itu 5 jam pulang pergi ke tempat beliau. 26 tahun saya nggak ketemu. Ini namanya sama Abdullah Mansur, guru saya Syekh dari Yaman itu namanya Mansur Abdullah, ya kan. Ini namanya Abdullah Mansur. 26 tahun saya nggak ketemu beliau. Ini Bu orangnya, Bu. Sudah sepuh saya kemarin lihat. 26 tahun ya. Nih. Ini hafid Quran punya pondok pesantren Quran. Umurnya berapa? Saya mungkin nggak tahu.
saya mondok aja udah sepuh. Ini nih orangnya nih. 26 tahun saya nggak ketemu beliau. Saking kangennya saya cium nggak selesai. Saya cium udah gitu. Saking kangen saya Pak, kangen. 26 tahun dari mondok pesantren saya belajar Al-Quran sama beliau. Dia punya pondok pesantren di daerah Bojonegoro. Ya. Ini. Jadi kalau orang apa namanya? Tadi ngomong apa saya, Bu? Hah? Itu tuh, Bu. Kalau kita mau daya ingatnya, konsentrasinya itu tinggi, belajar ngapalin. Ini ketika saya datang, saya bilang gini, masih ingat mau Pak? Ya masih ingat toh. Kamu Nur Hadi. 26 tahun, wajah saya aja mungkin sudah berubah gitu loh. 26 tahun itu kan lama, Bu, nggak sebentar. Itu saya datang, saya ngajak, siapa ini? Kamu Nur Hadi. Masih ingat itu loh, masih ingat. Terus cerita zaman dulu mondok gitu, cerita itu. Seru ternyata itu. Ibu kalau ngerajin ngapalin Quran, biarin aja, mau apal nggak apal, dilatih ngapal. Itu nanti ngeliat orang itu, ini Bu ini kan itu. Jadi daya ingatnya itu kuat. Apalagi pernah punya utang sama kita. Oh, itu ingat banget. Sudah temenan lama, terus punya utang sama kita belum bayar. Oh, itu ingat banget itu. Loh, kamu dulu punya utang 50.000 nggak bayar. Ditambah punya utang, tambah inget banget. Nah ini ibu-ibu, nanti kalau ada yang punya rezeki, beliau sedang bangun pesantren terus butuh sumur. Butuh sumurnya. Sumur yang tuh anak-anak santri itu. Saya paling bilang, Pak nanti butuh sumurnya saya yang handle. Saya bilang itu. Saya yang handle. Nah ibu-ibu kalau mau nanti ada yang mau gabung, pengen bantu sumurnya itu supaya untuk anak santri ngapalin Quran, nanti mungkin bisa sama panitia kali ya, yang mau ikutan untuk sumurnya. Saya nggak ada sama sekali. Saya ingat aja, kebetulan pas ingat aja. Saya benar dari tadi cuma nggak ada rencana kayak begini, nggak ada rencana sama sekali. Dia butuh ada 2 sumur yang dibutuhkan itu. Kalau ada yang pengen ikutan untuk buat sumurnya buat anak-anak santri penghafalan Quran itu, ya mungkin nanti sama panitia kali ya, sama panitia ya begitu. Jadi meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Ini kalau manfaat jasmani. Sekarang apalagi membantu mengelola kesepian dan kebosanan. Ibu pasti bosan di rumah, pengennya ke mall kan? Ke mall nggak punya duit kan? Saya tahu potongannya begini lah. Sama kayak saya maksudnya. Yang paling murah adalah tinggal saya ke Citra Grand, di depan masjid ada taman, saya di sini jalan-jalan. Itu favorit saya tuh, ke situ aja itu. Kalau enggak saya ke CBD jalan-jalan, ke Buperta yang nggak bayar. Kalau ke mall bahaya. Sekali masuk sekarang PPN-nya ya udah naik dari berapa? 10%, 20% udah mahal. Ya, paling gampang daripada sepi, bosen, tinggal saya ajak ke masjid. Ya nak, kemana? Ke Al-Kolam. Muter-muter kolam tuh Bu. Muter-muter kolam. Bener Ibu kalau nggak percaya tanya sama Citra Grand itu. Muter-muter kolam aja saya itu sama istri saya, muter kolam aja. Ntar ada ayunan di situ, main ayun-ayunan. Oh, udah habis itu pulang udah selesai hang out udah. Kalau ditanya habis dari mana? Ya biasa dari mall. Sampingnya mall. Jadi biar nggak sepi, biar nggak bosan, hadir di majelis Quran. Enak kan? Dapat pahala, dapat teman, sepinya hilang, bosannya hilang. Masih malas ikut kelompok-kelompok Al-Quran? Ya rugi. Ya, jadi kita nggak bosen, nggak kesepian di rumah, hadir di majelis Quran. Sekarang manfaat sosial, ini sudah selesai mestinya ya, jadwal saya ya. Terakhir. Nanti kita sambung lagi Bu. Manfaat sosial apa? Membangun hubungannya lebih erat dengan keluarga dan komunitas. Ibu kalau berkomunitas enak, kalau sendiri saja nggak enak. Misalnya kalau punya komunitas, misalnya begini. Naudzubillah min dzalik, ada yang sakit. Kalau temennya banyak, kira-kira masa nggak ada yang jenguk? Pasti ada yang jenguk. Masa nggak ada yang doain? Pasti ada yang doain.
kalau kita misalnya maaf banget, lagi nggak punya uang, masa nggak ada yang minjemin? Di antara 1 dari 100 teman kita, masa 1 nggak ada yang minjemin? Ya paling nggak minjemin, dia ngasih, meskipun mungkin 50.000, 100.000, 200.000, ada yang ngasih. Ya kan? Lebih erat, lebih akrab lagi. Yang asalnya kita mungkin nggak kenal tuh sama tetangga-tetangga, karena pagernya tinggi-tinggi semua. Ketemunya di majelis taklim akrab. Ibu di mana tinggalnya? Lah aku tinggal di samping rumah ibu. Yang mana? Yang depan itu loh bu. Ya Allah, kira ibu mah di mana? Karena nggak pernah ketemu. Ketemunya di majelis Al-Quran. Makin erat hubungannya, ya kan? Iya, saya yakin tuh ibu belum tentu itu kalau ngobrol. Kalau di kampung itu nggak ada pagar, nggak ada. Jadi mereka bisa ngobrol satu sama yang lain. Yang berikutnya, meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial. Ya masa ada temennya sakit kita nggak ikutan nengokin, ada kena musibah masa kita diem aja. Jangankan yang di sini, yang di Palestina aja kita bantu kok. Apalagi sesama tetangga, sesama komunitas, masa kita nggak mau bantu? Kan nggak mungkin banget. Itu manfaatnya kalau kita punya komunitas Al-Quran seperti ini. Ya. Kemudian membuat Anda menjadi teladan bagi generasimu muda. Kalau kita berangkat ke masjid, itu anak-anaknya nanya, "Ma, mau kemana? Ma, bawa tas." "Bentar ya nak, mama mau ke majelis taklim sebentar, mau ngaji sebentar." "Cuma sebentar kok, 1,5 jam." Anaknya, oh iya ternyata ya. Suaminya juga begitu ngelihat, "Bu, mau kemana bu?" "Sebentar ya, mama mau tahsin dulu." Nanti bapaknya lama-lama, "Oh, ibu tahsin ya? Kok saya enggak? Saya ikutan tahsin." Nah begitu nanti lama-lama. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita ini paling tidak akan terinspirasi, akan tergugah. Saya pengen bisa ikut hadir di majelis ilmu. Hanya terkadang pekerjaannya yang membuat dia itu terhalang. "Ustaz, saya pengen banget ngaji Ustaz, cuman saya masih harus ada yang saya kerjakan. Ngerjain ini, ngerjain itu." Ya nggak apa-apa Pak, yang penting sudah niat, sudah bagus. Tinggal nanti niatnya dikuatkan, dikokohkan, betul-betul hadir di majelis ilmu. Kemudian membangun jaringan dukungan spiritual. Kalau kita ngumpul bu, satu frekuensi itu enak bawaannya. Kenapa? Sudah satu, pikirannya sudah sama dengan kita frekuensinya, sehingga nyambung. Kalau diajak ngobrol nyambung. Ngomongin Al-Quran enak. Ini nggak nyambung. Yang satu tukang misalnya gitu. Yang satu tukang ngumpul. Dia ngomongin itu, yang dia ngomongin anak, yang kita ngomongin ini. Jadi nggak nyambung kadang. Tapi kalau sudah satu komunitas, biasanya ngomongnya itu nggak jauh-jauh dengan yang ada di komunitas kita. Ya nggak jauh-jauh apa bu? Kajian gitu kan. Bagaimana kita bisa menyantunin orang lain, ya kerja sosial dan lain sebagainya. Nah ini tapi waktunya sudah habis bu. Sudah habis ya? Tanya jawab ya. Oke, sebenarnya masih ada bu strategi belajar Qurannya. Kita skip aja, misalnya mulai dengan suasana pendek, belajar secara teratur, cari guru ya mentor yang berpengalaman, sabar, gunakan aplikasi Al-Quran, bergabung dengan komunitas Al-Quran, fokus pada pemahaman dan penghayatan, membaca tafsir, menghindari gangguan, membaca Al-Quran dengan kesabaran dan ketenangan, membuat rencana yang realistis. Ini bu, yang tadi ya, ini yang poin yang terakhir ini penting nih, membuat rencana yang realistis. Kemudian membuat evaluasi dan perbaikan secara berkala, dievaluasi. Makanya ada rapot, ada di evaluasi tuh yang hadirnya rajin dapat hadiah tuh, ya kan? Termasuk evaluasi itu ikut program syahadah, itu evaluasi sebenarnya. Kenapa saya mesti ujian Pak? Supaya tahu ibu sudah sampai mana kemampuannya. Ini aku nggak mau ujian Pak. Nah ujian itu ibu jangan yang serem-serem. Bayangannya itu ujian kayak waktu sekolah dulu gitu ya, kayak waktu kuliah gitu. Jangan begitu. Ujiannya itu santai kok, ujian tahsin mah sambil makan jajannya ya, itu santai banget. Kemudian nah ini nantilah, ini masih banyak, ini nanti lagi aja. Ini masih banyak bu sebenarnya bu, tapi waktunya nggak cukup.
Alhamdulillah. Udah, alhamdulillah. Syarat rukunya udah terpenuhi, maksudnya udah sampai selesai sampai terakhir. Itu baru separuh. Ya, baru separuh yang saya buat. Karena emang nggak bisa. Ya, sekarang kita buka sesi tanya jawab sampai jam 10:30 ya, Bu ya. Ya, silakan yang mau tanya silakan. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Dari tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi, selanjutnya akan diisi sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang mau bertanya langsung atau telah ditulis, maka dipersilakan. Silakan ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mariana, umur 75 tahun. Terus saya bertanya, memang kalau di situ ada gangguan apa itu termasuk penyakit aneh? Mana ini? Kalau bawanya penyakit kantuk, yaitu bisa memang sudah bawaan, bisa memang karena suasananya di masjid itu tenang. Jadi kita terbawa suasana yang tenang ini, kondisi yang tenang ini, hanya kita ngantuk atau tidur. Ya nggak apa-apa, Bu. Makanya enaknya kalau hadir di majelis ilmu itu, mau kita ngantuk, mau tidur, niatnya sudah hadir dapat pahala. Oh, penyakit ain itu penyakit karena orang tidak suka dengan ada yang di diri kita. Misalnya ngaji aja, Bu, kalau ngaji itu misalnya yang bagus, ibu itu masya Allah ngaji banget. Nah itu aja, Bu, itu bisa jadi ain. Padahal bagus sebenarnya kan. Masya Allah itu orang cantik banget gitu. Bilang gitu aja. Itu kalau orangnya nggak kuat bisa penyakit ain. Suaranya bagus baca Quran, meskipun orang muji, Masya Allah, subhanallah. Yang dipuji itu dia takutnya nggak kuat, ya jadi ain. Karena dia ketika dipuji itu, makanya kalau kita ada orang memuji kita baca apa? Masya Allah. Ibu kalau dipuji gitu, Bu, Masya Allah, Ibu. Ah, jangan begitu, kayak gitu. Tapi ada katanya, Masya Allah. Itu penolak ain. Jadi kalau ibu dipuji orang, ibu Masya Allah rajin banget sih, solehah banget. Masya Allah, terima kasih. Itu karena Allah, kayak gitu. Jangan kayak begini, ibu Masya Allah, ibu sapa dulu dong. Nah gitu tuh, nggak lama itu air langsung datang, selep gitu, ya kan? Jadi kalau dipuji kayak gitu, Masya Allah, Alhamdulillah, ya mudah-mudahan doain ya bisa istiqomah ya, kayak gitu. Ya udah ibu Masya Allah, salehah banget, cantik banget hari ini, hebat banget. Sapa dulu. Gitu, aduh. Udah habis itu nggak lama itu dikit-dikit, lama-lama dikit-dikit jadi penyakit ain. Nah itu bisa dihapus, itu seperti tulisan yang di kertas, bisa dihapus kalau kita mau tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas tiupkan ke tangan, usap ke seluruh tubuh. Itu bisa ngilangin tadi penyakit ain biidznillah. Gitu ya, Bu. Kalau ngantuk mah nggak apa-apa, biar tidur aja, Bu. Nggak apa-apa. Kalau ada yang ngantuk temennya biarin aja, nggak apa-apa, itu nikmat betul itu ya. Iya betul. Kalau untuk sudah sepuh, targetnya adalah terus belajar. Target saya terus belajar. Jadi usah target saya hafal Quran, boleh malah bagus, tapi takutnya stres nanti, malah nggak hafal Quran malah stres gitu. Targetnya yang penting saya terus belajar sampai penghujung akhir hayat. Tapi kalau yang muda-muda harus punya target. Jadi Bu Swifi, hafalan udah berapa sekarang? Misalnya hafalannya udah 3 juz Ustaz. Target untuk 5 tahun ke depan saya sudah harus bisa mengalahkan anak saya.
Nah, minimal saya 5 juz gitu. Ada targetnya. Nah, tapi kalau nggak punya target bagaimana? Ya, segitu nggak apa-apa. Akhirnya nggak munggah, nggak naik-naik. Ya Ustaz, jangankan nambah, murojaah aja tuh udah luar biasa kayak begitu. Ya karena kalau sudah menghafal Al-Quran, berarti kita sudah buat kontrak untuk siap murojaah sampai akhir hayat. Murojaah, saya aja tuh kalau murojaah pun, aduh ada aja halangannya, susah banget. Maksudnya sibuknya ngajar kan, nyari waktu itu harus nyuri, jam kosong murojaah, ntar anak-anak ngapalin murojaah, kayak gitu. Supaya apa? Apalannya nggak hilang. Ya, ngantuk nggak apa-apa Bu, biarin aja ngantuk. Malah kalau bisa tidur, ngantuk itu. Karena kalau ngantuk baca Al-Quran makruh. Ya, di rumah seger. Ya. Bagaimana cara agar kita bisa selalu menjaga niat hati lurus karena Allah Ta'ala? Wah ini sama, kita juga begitu, berusaha. Nggak ada yang lurus niatnya Bu. Ya, karena apa? Setan itu nggak ridho, nggak rela kalau kita itu punya niat yang tulus. Makanya selama kita masih sadar terus diucapkan ya Allah, awalnya ya Allah saya niat belajar karena Engkau, karena perintahmu, selesai udah. Berulang-ulang kali nggak apa-apa, berulang-ulang kali sampai niat kita itu terus menyertai kita. Ingat, saya ngaji untuk menjalankan perintah Allah, bukan nyaingin Pak Ustadz, bukan nyaingin Ustadzah. Kalaupun nanti kok aku lebih tenar, ya itu memang begitu. Jadi sama-sama ya kita berusaha ya Bu, untuk menjaga niat itu supaya tetap ikhlas. Kalau agak lempeng dikit, makanya termasuk diantaranya kita dianjurkan sering menghadiri majelis ilmu. Karena kalau kita majelis ilmu ini hadir, itu niat kita jadi ini lagi. Oh, diingetin lagi. Ada yang ngingetin lagi. Kalau nggak ada yang ngingetin, ya lama-lama lupa. Kemudian mohon tipsnya Pak Ustadz untuk agar kita bisa lebih mudah dalam belajar dan menghafal Al-Quran. Ini sama Bu, sama kayak juga Bu. Saya juga lagi terus bagaimana belajar, menghafal, menjaga Al-Quran. Ya diusahakan semampu kita. Tipsnya nggak ada, kecuali memang niat ikhlas karena Allah. Ya harapan kita nanti kita dapat syafaat dari Al-Quran. Ibu-ibu kalau sudah punya harapan, mudah-mudahan nanti dikumpulkan bersama dengan Ahlul Quran, motivasinya jadi ada, semangat. Saya ingin Allah nanti dikumpulkannya bersama dengan Ahli Quran. Termasuk ini, yang tadi saya sebutkan, Pak Yai saya, itu dia buka program khusus buat lansia untuk menghafal malahan. Jadi yang disuruh ngapal bukan yang muda, malahan yang sudah tua. Dan dari awal sudah dikasih tahu, Bapak Ibu niatkan, saya niat menghafal Al-Quran sampai selesai. Jadi yang penting niatnya. Toh nanti ketika belum selesai Al-Quran, ternyata dia sudah banyak. Beliau bercerita di depan saya, banyak yang meninggal dunia ya sebelum selesai. Tapi nggak apa-apa, niatnya sudah dicatat menjadi orang yang menghafal Al-Quran. Masa kita niat aja nggak bisa Bu. Jadi kemarin saya dikasih ada figura begitu. Ini dari Utsman bin Affan. Kamu kan nulis pakai mushafnya Utsman bin Affan, rasulnya Rasul Utsmani. Ini kamu amali nih. Kamu kalau malam baca surat ini sampai selesai gitu diajarkan. Nah, termasuk di antara programnya itu ada program kita untuk orang-orang tua yang menghafal itu dari 50 tahun, Bu. Ada yang baru dapat 5 juz, baru meninggal. Ada yang baru dapat 15 juz, meninggal. Tapi nggak apa-apa, kenapa? Niatnya itu, dia kan pengen khatam Quran. Maka ketika dia wafat itu dicatat sama Allah, penghafal Al-Quran. Ya, makanya nenek, sebisa mungkin pilih yang paling mudah dulu. Dari Al-Ikhlas. Kemudian nanti naik, dari Anas ya, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, Anas terus. Tapi niatkan, ya Allah saya ingin khatam Al-Quran. Sampai kapan? Sampai saya usianya masih ada, saya akan terus menghafal Al-Quran. Jadi ketika kita wafat meninggal dunia, itu catatannya, di catatan buku malaikat itu, ibu ini, Fulana binti Fulana, penghafal Al-Quran. Masya Allah, statusnya ketika dia wafat, itu adalah penghafal Al-Quran.
Masya Allah, luar biasa. Makanya kalau saya niat, insya Allah udah saya niatin. Ya Allah, saya pengen khatam Quran. Bagaimana caranya? Pokoknya saya pengen khatam Quran, saya berusaha menghafal Al-Quran. Nanti kapan hafalnya terserah, yang penting saya ngapalin aja. Nggak ada target. Yang penting saya berusaha terus ngapalin. Sampai kapan hafalnya nggak tahu, wallahu alam. Karena Al-Quran ini beda. Ibu yang pinter sekalipun di sini, kalau nggak ditakdirkan Allah ngapal Quran, susah hafal Qurannya. Ada orang yang nggak pinter, cepet ngapal Qurannya. Emang itu termasuk apa? Anugerahnya Allah, fadlnya Allah. Karena Al-Quran itu dititipkan sama Allah yang Allah kehendaki siapa? Ibu kalau mau dikasih sama dititipin, bisa nggak ngejaga Al-Qurannya? Dititipin kayak ini, kenapa? Dia itu cerminan Al-Quran. Orang itu dia mewakili Al-Quran dalam kehidupannya. Maka dipilih sama Allah orang-orang yang hebat, yang nanti bisa menjaga Al-Quran itu sendiri. Maka paling tidak kalau kita nggak bisa hafal Al-Quran, niat kita, ya Allah saya niat menghafal Al-Quran sampai saya wafat. Tapi dibuktikan, dikit-dikit ngapalin. Jangan saya niat menghafal Al-Quran. Niat, ibu ngapalin nggak? Saya niat menghafal. Ya nggak ada buktinya. Ya terus dihafal dikit-dikit, satu kalimat. Ya seperti yang tadi guru saya sampaikan. Ada yang baru 3 juz sudah meninggal. Ada yang baru 5 juz meninggal. Tapi catatannya itu ditulisnya dia sebagai penghafal Al-Quran. Otomatis nanti dia dikumpulkannya bersama dengan Ahlul Quran. Padahal hafalannya cuma setengah juz. Hafalannya baru mungkin dari At-Takasur sampai An-Nas. Tapi dia nanti digolongkannya bersama dengan para penghafal Al-Quran. Ya ibu, yang aminnya kenceng harus niatnya kuat. Gitu ya. Jadi ibu, saya itu kita sama-sama berusaha. Saya sendiri berdoa sama Allah. Saya doa itu, Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil Quran. Itu kalau doa begitu, min ahlil ilmi wa ahlil Quran. Doanya begitu. Ya, supaya apa? Kita tuh dibimbing sama Allah. Ya, makanya baca Qur'annya meskipun nggak banyak, dikit-dikit terus berusaha ngapalin satu ayat, nggak satu ayat, misalnya berapa kalimat, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting berusaha. Dan itu saya selalu diingatkan. Sama Syekh Mansur saya diingatkan. Ustadz Nur Hadi, ya udah hafalin aja. Saya udah ini, nggak apa-apa, semampunya saja. Sebisa kamu gitu. Diingetin terus. Nah itu enaknya kalau kita punya guru, punya komunitas. Begitu ya Bu ya. Satu lagi biar ganjil. Ini kan baru 2 yang tanya. Satu lagi. Kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Nggak ada. Berarti selesai ya. Ya alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ibu saya minta tetap semangat belajar Al-Qur'annya. Nggak apa-apa. Nggak bisa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Susah apa? Nggak apa-apa. Susah juga nggak apa. Hadir terus. Peduli amat sama bisa, peduli amat sama lancar, peduli amat sama hafal. Yang penting hadir di majelis Quran dan niatkan itu, ya Allah saya menjalankan perintahmu, menjalankan sunnah Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga minta sama Allah, bukakan ya Allah kemudahan untuk diriku, gitu ya. Adapun kok masih nggak bisa, nggak masalah itu. Nggak hafal, nggak masalah itu. Nggak lancar-lancar, nggak masalah. Ya, gitu ya Nek ya. Mau nyontek, mau nggak nyontek, nggak masalah. Ya kan? Ujian mau nanya, nggak masalah. Ya, mau dikasih nilai 4, nilai 6 sama guru, nggak masalah sama sekali. Sama sekali nggak masalah, nggak ambil pusing. Saya dievaluasi. Di Al-Fikri itu ada program namanya bilingual. Karena trennya nanti Al-Fikri itu harus bilingual, bahasa Arab, bahasa Inggris. Dikasih evaluasi. Misalnya Pak Ustadz nilainya sekian, grade-nya sekian. Bu Anu grade sekian. Saya bilang, nggak masalah bagi saya. Mau nilainya 4, mau nilainya 5, nggak masalah Bu. Karena niat saya ingin, bisa. Jadi mau dikasih nilai 4, nggak peduli amat sama nilai 4. Namanya nggak peduli amat. Yang penting saya akan berusaha memperbaiki kemampuan saya agar bisa bahasa Inggris sampai bagus. Kayak gitu. Kalau kayak begitu, kita nggak pernah kecewa dengan nilai itu, biasa aja. Ibu-ibu disuguhkan pengen syahadah misalnya, nggak masalah. Nggak lulus, nggak masalah. Nggak sama sekali, nggak masalah sama sekali. Nggak penting saya itu lulus nggak lulus, nggak penting.
Yang penting saya ketemu Ustaz Nur Hadi dievaluasi. Nanti saya lakukan perbaikan. Nah begitu. Jangan ngambek. Nggak lulus, besok aku nggak mau ikut. Ya, itu baru masalah. Karena niatnya nggak tulus. Kalau niatnya tulus karena Allah, saya menjalankan perintah Allah, menjaga sunnah Rasulullah, saya lulus nggak lulus itu nggak masalah, sama sekali nggak masalah. Orang yang seperti itu, Bu, enjoy hidupnya, tidak ada beban sama sekali. Bahkan dari situ karena dia yang tulus, Allah banyak kasih kemudahan. Coba buktikan kalau nggak percaya omongan saya. Saya nggak pernah masalah dengan Ustaz Nur Hadi, nggak ada masalah. Mau saya lulus nggak lulus seperti saya, itu yang sekian kalinya. Yang penting saya dievaluasi dan saya tahu perkembangan bacaan Al-Quran saya itu sudah very apa very excellent. Baik, demikian dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas segala kekhilafan, kekurangan, bercanda, mungkin kurang sopan dengan ibu yang sudah sepuh ya, tapi saya betul belum tentu saya seusia ibu itu masih bisa duduk. Terang, saya itu iri betul kalau ada orang yang kurang tua duduk di majelis ilmu, di majelis Quran, itu saya paling iri banget. Ya Allah, itu engkau berikan istiqomah. Aku belum tentu. Ibu-ibu ini belum tentu masalahnya. Tapi kalau udah nenek-nenek ini udah jelas ini pahalanya mengalahkan kakek-kakek. Oh masih 17, 7 dibalik 1. Ya kan, luar biasa. Tetap semangat insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.